Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Enthusiast. Oke, jadi siang hari ini masih di hari yang sama di video sebelumnya. Gue udah nge-review kemarin, tadi Vario KZR. Nah, sekarang gue ada di SMA Negeri 1 Ngamprah, masih dekat rumah juga. Terima kasih banyak udah ngizinin kita buat konten di sini. Terima kasih banyak Pak Jamur, kepala sekolahnya. Dan gue hari ini juga pakai baju dari Son of Rice. Balik belakang, oke. Set, asik. Terima kasih banyak ya Alfian supportnya, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut aja. Sekarang gue berkesempatan buat review lagi motor yang ada sebelah gue, Vario Lead New 125 Gen 2. Oke, seperti biasa gue bakal bahas dulu dari sektor bodinya dulu. Ini bodinya udah di repaint. Ini biru apa ya, sorry? Biru muda. Oke, biru susu UHT yang plain, yang putih ya. Oke, ini warnanya kayak gini, birunya kinclong. Ini masih garapan dari Fordwheel Paintworks juga. Dan ada penggantian di beberapa partsnya atau ada penambahan. Ini bodi depannya atau dasi depannya untuk dudukan plat nomornya ini udah hilang. Tapi ini bukan di custom, tapi lebih menggunakan parts Vietnam parts gitu semacamnya tadi kata ownernya. Jadi ini udah blank, clean. Dan menurut gue pribadi sebenarnya bukan penyuka Gen 2, tapi udah lihat kayak gini nih oke banget sih, cakep ya kan. Karena gue lebih nggak terbiasa lihatnya aja karena jarang lihat juga. Oke, udah gitu ada penambahan nih, kayak bukan penambahan ya, lebih ke upgrade sebenarnya. Ini spakbornya udah di skinning karbon, bukan cetakan. Karbonnya motif twill, ini rapi, resinnya juga rata banget, di finishingnya juga rata banget. Dan untuk ini motor-motor dipakai jauh ini masih mulus banget sih ya. Cuman ada kayak bekas-bekas aspal sedikit di bodinya karena bodinya warna biru jadi kelihatan banget ya kan. Terus penamaan karbon ini ada di siripnya kanan kiri, bisa kalian lihat nih. Nah udah gitu ada lagi di bagian belakangnya, di spakbor belakang itu juga cover yang tadinya warnanya silver udah di karbon twill juga. Lalu udah gitu di box filternya, cover luarnya itu juga udah di skinning pakai carbon twill. Udah gitu speed sensornya, covernya juga udah di skinning pakai carbon twill juga kayak gitu. Oke, kita masih di sektor perbodian dan body ya. Ini lampu depannya juga udah di upgrade alis RGB. Lalu dilanjut lagi ada penambahan biled SE ya, biled SE yang kelihatannya besar banget. Jadi dia seperti biasa biled kita lihat. Dan simpel juga, nggak terlalu ramai penambahan banyak hal. Oh, jadi ini nyaru ya. Shroudnya warna putih, simpel. Ditambah lagi ini devilnya atau lampu standby-nya ini warna ice blue gitu. Jadi nyaru sama motornya. Ditambah tadi yang udah gue mention alis RGB-nya tuh lagi running. Lanjut dulu. Oke. Nah, berhubung ini Vario 125 Gen 2, tahun yang masih muda, masih hangat-hangatnya. Ini udah keyless juga, kita simpan dulu. Oke, lanjut untuk lampu depannya segitu. Kita sekarang ke atas dulu sedikit. Di bagian kokpitnya ini cakep banget, simple. Ini ada penutupan di lubang spionnya menggunakan baut titanium. Udah gitu saklar kiri ini menggunakan saklar fiction yang ada buat dimnya juga. Ini entah original atau enggak, nanti kita bakal ngobrol juga sama ownernya. Lanjut lagi di sini hand gripnya masih standar karena motornya juga masih baru. Ini masih enak, hand gripnya masih empuk, belum mengeras ya kan. Terus udah gitu jalur stangnya ini menggunakan model yang ceper atau yang ramping. Ini titanium juga. Handle kirinya atau lever kirinya ini juga menggunakan RCB S1. Enak, smooth sih ini, udah pernah pakai juga gue. Terus udah gitu baut handle-nya ini udah di-upgrade juga pakai titanium baut, dan berikut juga murnya kayak gitu. Untuk bagian kanannya ini saklarnya menggunakan motowan yang simple. Ada untuk di sininya ya, kalau originalnya ini buat engine cut off sama starter, tapi entah ini difungsikan untuk apa. Lanjut lagi gas spontannya ini menggunakan active yang 2 kabel. Ini warnanya hijau green anodized yang udah di-upgrade juga nih. Baut
si gas spontannya udah menggunakan titanium juga. Berikut dengan engkolan gasnya juga udah menggunakan titanium. Ini dia kalau engkolan titan tuh sama stainless beda sih menurut gua, karena dia bentuknya kayak lebih nge-L banget. Kalau misalnya yang stainless dia agak landai gitu, jadi nggak ngefit banget gitu bentuknya. Terus udah gitu kabel gasnya juga ini bagian luarnya udah diganti pakai yang ala serat karbon gitu ya, disebutnya sama anak sekarang. Terus udah gitu untuk master remnya ini menggunakan KTC Keitako, ini brand baru sih, ini yang hurufnya ini logonya. Ini setahu gue 7NB yang radial 16 mili kalau nggak salah ini ya, 16 mili. Ini nggak terlalu keras juga. Langsung kita bahas ke bagian bawah. Untuk selang remnya ini menggunakan Hell yang nggak ada karetnya sih ya, jadi nggak kelihatan, tapi ini ada ketrikan Hellnya kelihatan, jadi nggak bisa dibego-begoin ya guys ya. Terus udah gitu ada penggantian juga di bracket selang remnya, ini menggunakan bracket spiral sebetulnya, ini titanium juga. Lanjut lagi untuk kalipernya, ini menggunakan Brembo P4 4 piston yang black edition, ini yang hitam red logo. Jadi disesuaikan juga dengan bracketnya, ini udah menggunakan bracket ukuran 260 dan dan memakai baut titanium juga kayak gitu. Bahkan baut yang baut yang ngelok si kaliper juga udah di-upgrade pakai titanium. Ini titan semua ya. Tinggal baut banjonya aja ternyata belum. Lanjut lagi, ini piringannya tadi udah gue mention, ini pakai bracket 260, otomatis piringannya juga pakai ukuran 260. Ini menggunakan Galver ukuran 260 yang udah di-upgrade juga di bagian baut adaptor dan juga baut piringannya itu sendiri menggunakan titanium kayak gitu. Ini sekilas gue entah mata gue yang gimana, ini karena kacamata gue juga agak hijau ya kan. Ini ada yang blue purple tapi ini ada yang birunya agak kemuda juga, entah gimana, mungkin efek pemakaian juga ya kurang lebihnya. Lanjut lagi untuk shock breaker depannya ini original, hanya di downsize sekitar 2 sentian kayak gitu, buat ngejar fitness sedikit, nggak terlalu mengap tapi masih nyaman juga kayak gitu. Lanjut lagi, ini velgnya menggunakan velg P5 super old dibilangnya, atau velg bawaannya dari Vario KZR. Ini palang 5 yang udah di repaint warna stone grey atau silver stone bisa dibilang. Finishingnya agak kesatin, nggak terlalu gloss. Dibarengin juga udah di hyper polish lips, ya mungkin ini agak kurang kinclong lipsnya karena pemakaian juga wajar karena motor dipakai ya. Lanjut lagi, bannya ini menggunakan FDR Sport MP27 ukuran 90/80 ring 14. Ban enak nih, udah terbukti enak banget. Satu lagi, buat pentilnya tuh, tutup pentilnya itu titanium juga. Ini titaniumnya banyak banget ya, sampai buat bodinya juga, ini kolong-kolong nih buat bodinya udah titanium juga. Oke, kita ke tengah. Ada pemasangan karpet mie yang udah di cover nih, yang gue lihat ya, ini ada di deck bawah sama di saku bagian kanan. Sorry tadi juga ini ada emblem titanium di bagian batok speedometernya. Terus ini joknya udah di retrim atau diganti. Mungkin ini nggak dipapas sih ya, seperti gue nggak tahu juga bentuknya yang original gimana. Mungkin ini agak dipadetin di tingkatannya aja. Ini jahitan patternnya warna biru. Mungkin biar nyaru juga ya sama bodinya, ini masuk banget sih. Ini dibikin agak ala-ala kayak bentuk kulit jok yang zaman sekarang gitu. Terus di mix juga sama kulit jok yang checkerboard yang hitam ini. Ini bahannya nggak terlalu nggak terlalu kasar, karena gue ada yang kasar ada yang lembut. Ini bahannya bagus sih. Lalu emblem kanan kirinya ini menggunakan emblem klik, dan juga depannya yang emblem sayap Hondanya juga menggunakan titanium sama. Ini pemasangannya pas banget sih, nyetel parah sih menurut gue. Lalu di bagian belakang yang tadi gue udah mention, ini di covernya juga udah di skinning carbon twill. Ini untuk bagian ini menurut gue cukup tricky sih, tapi ini cukup rapih. Nanti kita bakal tanya-tanya juga sama ownernya ini bikin di mana. Lalu emblem kecil yang di bawah mata kucing di spakbor belakang ini menggunakan emblem Honda yang titanium juga. Lalu plat nomornya dibikin lebih minimalis menggunakan frame plate kayak gini. Ini tulisannya banana split karena ownernya juga masih barudakan lah ya, sebenarnya barudakan banana split gitu. Ini tulisannya is more than corner sheet. Alright. Terus udah gitu bautnya juga ini udah di upgrade menggunakan titanium semua ya, ini gokil. Oh ya sorry, ini bagian belakangnya atau stop lampnya ini juga udah di upgrade menggunakan LSI, entah ini RGB atau enggak, tapi ini LSI yang 2 simpel banget, lebih clean, dan mikanya juga udah diganti menggunakan mika yang black smoke gitu. Banyak juga ya ini
Baru body loh. Biasanya body cuma semenit lah. Seriusan. Gokil. Oke. Lanjut lagi kita ke bagian kanan. Ini udah ada pengupgradean knalpot, yang knalpot masih originalnya, masih yang bentuknya kayak ketupat gitu. Armnya juga masih original, tapi knalpotnya udah dibobo katalis plus upgrade leheran untuk menambah performance-nya. Ini leherannya lebih gede, stainless juga dari IZ Muffler. Lalu end mufflernya di sini bautnya udah diganti menggunakan baut titanium. Berikut juga dengan baut knalpotnya itu sendiri itu juga menggunakan titanium kayak gitu. Kebetulan cuma 2 ya kalau arm new, jadi dia simple gitu. Belinya nggak lebih banyak maksudnya. Oke, lanjut lagi. Ini tameng knalpotnya atau cover knalpotnya menggunakan PCX CBU yang udah dipermanis juga dengan adanya penambahan list tameng knalpotnya dari Burn yang Mufak Thailand gitu kalau nggak salah. Ini, iya betul, Mufak Thailand yang ini titanium nggak sih? Titanium ya? Titanium cuma di burn gitu kan. Gila, cakep sih. Ini jadi banyak savoknya nih. Seriusan, nggak usah dikat aman. Lanjut lagi, baut tameng knalpotnya juga ini udah diganti menggunakan baut titanium. Masih blue purple juga kalau kelihatan ilmu gue ya. Ini banyak banget yang bisa gue sebut sih ini di bagian kanan ini. Lanjut lagi, ini udah diganti juga hagernya menggunakan hager Honda Airblade yang new. Yang new ini salah satu contohnya yang gue sempat mention di video-video sebelumnya. Ini hagernya lebih pendek, lebih slim, dan di sini kayak ada bentuk cekungan gitu. Menurut gue lebih cakep sih. Tapi balik lagi untuk kebutuhan masing-masing karena fungsinya masih sama-sama aja. Cuman ya ceretnya agak lebih dikit lah ke dalam ya kan. Terus lanjut lagi di sini untuk engine-nya kelihatannya masih standar, untuk intake ke yang box filternya juga itu masih standar, TB-nya masih standar, hanya kabel gas tadi yang udah gue bilang itu bagian luarnya udah pakai yang ala karbon kayak gitu motifnya. Lalu ada penggantian lagi di sini. Selang radiatornya menggunakan Samco Sport tulisannya, walaupun ya setahu gue nggak ada originalnya untuk metik-metik yang kecil, tapi udah teruji aman. Gue juga udah sering pakai, udah bertahun-tahun pakai, itu aman banget kayak gitu. Ini Samco-nya ini selang radiator hose-nya ini warnanya biru, jadi nyaru gitu. Berikut dengan selang hawa yang dari head ke box filter juga ganti juga warna biru, jadi kebiru-biruan nih. Terus selang radiator yang dari radiator ke tabung reservoirnya juga sama, biru juga. Ini cakep banget sih. Dan pemanisnya yang jelas udah baut titanium nih, banyak kayak tutup oli, tutup yang buat mesin oli tuh, itu udah titanium. Terus baut hager, baut arm, baut radiator, baut cover radiatornya pun sendiri, dan cover radiatornya pun sendiri ini menggunakan titanium juga dari PT Titanium yang bentuknya jaring. Ini kalau nggak salah masih barang-barang baru sih, masih anget juga. Ini cakep sih. Fungsinya juga masih dapat, anginnya juga masih bagus, masih masuk gitu kan. Terus nggak terlalu simpel juga, tapi nyala gitu di motornya ya kan, birunya tuh kayak bakaran gitunya tuh. Lanjut lagi untuk standar samping dan standar duanya ini udah di chrome, masih menggunakan standar. Per standar 1 dan per standar 2-nya juga udah menggunakan titanium ya kan. Ini lumayan sih, ini lumayan parah sih. Terus udah gitu, sorry tadi ini sampai bos-bosan untuk si cover radiatornya juga ini menggunakan titanium. Oke, nice. Lanjut lagi kita bagian kirinya. Bagian kirinya tadi udah sempat gue mention juga, itu standar sampingnya menggunakan dia udah di chrome dan pakai per titanium. Lalu footstepnya ini menggunakan Scoopy, Honda Scoopy ya kalau nggak salah ini. Dan bautnya juga, baut tojosannya udah di-upgrade menggunakan baut titanium kayak gitu. Tadi juga ini sudah sempat gue mention kalau box filter dan juga cover speed sensornya udah di skinning carbon twill ya. Lanjut lagi, box CVT-nya ini hanya ada repaint aja, penambahan list-list dan di hurufnya ini jadi warna biru sama kayak di bodinya, jadi lebih nyaru gitu, lebih nyetel. Lalu baut-bautnya juga udah diganti titanium. Terus udah gitu drain tube-nya ini custom dari selang hawa yang dijadiin drain tube lalu ditutup dengan baut titanium juga. Lanjut lagi ada emblem titanium liquid moly. Lanjut lagi ada baut ini nih, koin ini tuh baut yang cukup besar buat ngenahan si cover speed sensornya. Lanjut lagi shock breakernya nih, shock breakernya ini menggunakan Ohlins tabung atas Vario 333 mili yang gue tahu. Ini masih kondisinya oke, dan ini ternyata udah dicoak box filternya. Kenapa? Karena ini udah menggunakan mounting 5 cm CNC ya, ini dari Cgiro kayak gitu. Ini cakep banget sih, tapi emang nggak terlalu mundur, tapi cukup jadi padat gitu kelihatannya. Paha remnya ini Nui,
lalu ada penambahan baut titanium juga sampai ke baut pembungan oli gardan pun titanium, lalu ada penggantian per paha remnya menggunakan stainless kayak gitu biar lebih clean aja, stainless plus teflon kayak gitu. Untuk velg belakangnya ini masih sama kayak yang depan, nggak mungkin belang, sekali lagi gue bilang ini velg belakangnya menggunakan P5 Super Old punya Vario KZR yang udah di repaint stone grey atau silverstone, lalu di hyper polish lips kayak gitu. Bannya sama kayak yang depan, bannya menggunakan FDR MP27 90/80 ring 14 kayak gitu. Apalagi? Udah ya? Udah semua? Oke, mungkin sekarang kita bakal coba dengerin suaranya karena ini udah dibobok katalis juga. Penasaran sih suaranya. Sensor standar 2-nya masih jalan, standar samping aman. Oke. Adem, kayak suaranya nggak terlalu apa ya? Nggak ada ngepas-ngepas sih. Coba kita standar 2 dulu ya, pengen dengar suaranya. Kita dengerin aja suaranya. Enak suaranya, nggak terlalu yang gimana tapi menambah performance juga dan aman polisi sih yang jelas suaranya. So overall ini motor yang setahu gue dipakai ownernya buat jauh-jauh touring dan sebagainya dan mungkin juga dipakai harian. Ini menurut gue modifikasinya jospar sih, oke banget. Dan apa tadi kata abang gue tadi apa? Over ya. Ini lebih ke ngeri kalau parkir sih sebenarnya, karena ini benar-benar apa namanya pemanis titaniumnya banyak banget, terus bodinya juga mulus, partsnya juga bagus. Ini konsepnya oke banget untuk daily, ini cukup banget. Untuk touring juga ini nyetel parah. Ya kan, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Setelah ini gue mau coba test ride dulu motornya. Udah itu di video selanjutnya gue bakal ngobrol-ngobrol langsung juga sama ownernya. Gue penasaran kenapa sih ownernya bangun ini dan habis berapakah bangun motor ini. Lalu apa aja sih kesulitannya dari bangun Vario Gen 2 kali ini. Oke, jadi terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe, nyalain tombol notifikasinya. Bisa follow gue juga di Instagram di @diongustian. Sekali lagi terima kasih banyak udah nonton. Keep riding safe and goodbye.